Siapa yang mau tanya? Oh, masih dua, tiga. Oh, ini yang depan dulu, yang depan. Ayo, jeda. Terakhir dong, santai. Ya. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Nama saya Ati dari Banten. Siapa? Ati dari Banten. Ati. Oh, satu komplek gitu loh. Kok malah jongkron sama yang belakang itu kenapa? Atau pertanyaannya Mbak nih di belakang nitipnya ke kamu gitu? Enggak. Nah, apa Mbak Ati pertanyaannya? Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Apa hukumnya suami mengizinkan istrinya kerja karaoke? Ini suami macam apa? Tapi ya ada. Perlakukanlah orang yang melakukan maksiat seperti engkau menginginkan agar Allah memperlakukan dirimu ketika engkau sedang melakukan maksiat. Kita itu kadang-kadang kan aneh. Kalau kita bermaksiat sama Allah kita minta diampuni, tapi kalau ada orang lain bermaksiat kita tidak bisa mengerti. Ya enggak? Gitu loh. Lucu lagi begini, kalau kita itu kita berbuat salah, kita meyakini Allah itu Maha Pengampun, tapi kalau ada orang lain berbuat salah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengadab. Pohon yang ditebas tidak memikirkan cara membalas, tapi memikirkan cara bertunas. Jangan fokus kepada omongan orang, tapi fokuslah bagaimana kita berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Di dalam aja Mbak. Agak sini. Sini. Biar yang di belakang nanti bisa kesempatan sini. Ayo masuk sini aja, Dok. Sini. Mbak masuk jangan di jalan. Mbak, meriki. Mbak, meriki. Sini, bablas sini. Niki Pak rada geser. Ibu-ibu mereka rada geser. Terus meriki. Yang di belakang masih banyak soalnya. Semua mereka. Atau sini tak pangku sini. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa kembali hadir bertemu dengan mbak-mbak, ibu-ibu juga nenek-nenek. Saya mohon maaf, sudah lama saya tidak mengunjungi tempat kita ini, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa cinta saya, karena cinta itu bukan soal kehadiran tapi soal perasaan. Bapak Ibu dan
saudara-saudari sekalian yang saya cintai, berbuat kesalahan itu adalah kekurangan manusia. Namun belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Salah itu kekurangan, mau belajar dari kesalahan adalah kelebihan. Karena segala sesuatu itu pasti ada kurangnya dan pasti ada lebihnya. Di saat kita berada di posisi kurang, yakinlah besok akan ada lebihnya. Di saat kita ada posisi lebih, sadarlah besok pasti akan ada kurangnya. Maka itulah alasan kita tidak boleh pernah berhenti belajar. Kalau dalam bahasa agamanya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Karena pada dasarnya orang semakin belajar itu tidak semakin tambah pinter, tapi semakin bodoh. Karena kalau dia belajar semakin mengetahui kekurangan-kekurangannya. Saya banyak belajar dari semua peristiwa, termasuk peristiwa yang Anda semua tahu, soal sesuatu yang sangat viral. Maka nama Abah hari ini diganti bukan Gus Miftah tapi Gus Miftah. Apakah kemudian kita harus menyerah dengan keadaan ini? Tadi saya sampaikan di kafe, pohon yang ditebas tidak memikirkan cara membalas, tapi memikirkan cara bertunas. Jangan fokus kepada omongan orang, tapi fokuslah bagaimana kita berkembang. Mungkin pelajaran jenengan satu ya. Di saat hari ini mungkin Anda kerja banyak saingan, banyak kompetitor di room karaoke. Tamumu direbut karo wong. Kamu dibully sama yang lain. Kamu kemudian bisa dapat pelajaran. Aku sing bully mung wong siji, lah Abah kae sing bully wong sak Indonesia. Dadi lah awakmu saiki meh curhat sama Abah, aku disengkiti karo koncoku. Kuwi mung siji yu. Lah aku sak Indonesia Raya. Di salah satu postingan Abah terakhir pas pengajian Ahad Pahing, Anda tahu berapa yang komentar? 632.000. Miftah anjing, Miftah bajingan, kaki 4 keluar semua. Apakah saya marah? Oh tidak. Karena saya memahami yang perlu kita pikirkan adalah bukan bagaimana kita membalas, tapi bagaimana cara kita bertunas. Kenapa saya punya pemahaman seperti itu? Karena dunia itu seperti catur. Jika Anda tidak bisa bermain, maka Anda yang akan dipermainkan. Maka kenapa Allah mengatakan innamal hayatid dunya laibun walahun. Ya ini permainan. Permainan. Nggak boleh berkecil hati, santai saja. Santai saja. Saya ditanya sama istri, hikmahnya kira-kira apa ya, Bah? Kamu tahu? Pak Son Haji itu hari ini mendapatkan rezeki dari Allah berapa? 2,5 miliar uang cash lebih. Dapat rumah, dapat mobil, dapat motor 3 atau 1. Umroh 5 orang, anaknya dapat beasiswa. Saya bilang sama istri, satu kalimat goblok itu bisa ngasih rezeki orang 2,5 miliar. Sekarang kalimat-kalimat lebih parah dari itu ditujukan jutaan orang kepada saya. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Kalau Pak Son Haji dapat 2,5 miliar, insya Allah apa akan dapat triliunan. Itu namanya mindset, pola pikir. Jadi jika kamu merasa kehilangan segalanya, ingatlah pohon kehilangan daunnya setiap tahun, namun mereka tetap berdiri tegak dan menunggu hari-hari yang lebih baik yang akan datang. Gak mungkin semua hari jelek itu, gak mungkin. Saya mau tanya, pernah gak sebulan penuh kamu damai sekali gak dapat tamu? Gak mungkin. Yo ono tamu, kadang-kadang ora, tamu ora, bener gak?
Ana tamu sing lomo, ana tamu sing pelit, ana tamu sing ketoke ganteng wangi bono ora duwe duit. Ada tamu sing abape mambu, ora tau adus. Duitnya malah akeh gitu. Ayo kira-kira kamu pilih mana? Tamumu ganteng ora duwe duit utawa tamumu elek tapi duwe duit? Iya ta. Ora urusan karo ambune ababmu, luweh nyeneng kayak ambune dokumu, duitmu. Ya kan? Yes, makanya biasa-biasa saja lah. Disikapinya juga biasa-biasa saja. Nah, saya selalu menyampaikan begini. Manusia itu terlahir bukan kok putih tanpa celah. Memang awalnya yuladu ala fitrah, dia lahir dalam keadaan suci. Karena dia suci, maka berpotensi kotor. Contoh, kira-kira baju hitam sama baju putih itu kalau potensi kotor lebih cepat putih apa hitam? Putih. Baju putih begitu kena noda satu langsung kelihatan. Baju hitam nggak akan kelihatan. Makanya kenapa ini banyak yang seneng pakai dress code hitam, karena bisa jadi seminggu nggak dicuci, nggak kelihatan. Nah, tadi malam dipakai, sekarang dipakai lagi gitu. Sisi yang membedakan dari setiap kesalahan yang manusia perbuat adalah tanggung jawab. Dan saya bertanggung jawab. Dengan kalau toh itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, saya tanggung jawab. Buktinya apa? Saya datang minta maaf. Makanya kenapa Pak Bas bikin lagu judulnya Sang Kesatria. Saya minta maaf. Bahkan saya bilang di pondok, Pak Son, namamu siapa? Son Haji. Kamu tak berangkatkan umroh, pulang umroh namamu diganti, siapa? Haji Son. Ya kan Son Haji, jadi Haji Son. Kamu kemarin Abah bilang begitu, rasanya gimana? Biasa-biasa aja Pak. Sudah, anggap saja itu perbuatan dosa saya sama kamu. Saya nggak mau ini akan menjadi hisab saya besok di hari kiamat. Tolong balas kalimat yang sama ke Abah. Itu namanya kisos. Kisos itu begini, kok aku ngeplak Pak Bas nganggo tisu, Pak Bas boleh ngeplak saya juga pakai tisu, asalkan keplakannya sama, tempatnya sama, tekanannya sama, itu boleh. Plek balas plek itu boleh. Ya nggak boleh plek balas gajul, itu nggak boleh, nggak boleh. Kok aku diomong wong kalimat yang sama itu balas boleh. Matamu, kamu juga matamu boleh. Itu namanya kisos. Saya minta Pak Son Haji membalas kalimat yang sama. Kemarin saya bilang kamu goblok, kamu sekarang balas saya goblok. Saya nggak berani Bah, kudu mau balas. Nabi itu ketika mau meninggal dia minta siapapun yang pernah disakiti oleh Nabi dibalas, dicambuk. Sampai akhirnya itu diprank Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badannya dibuka, ternyata nggak dicambuk, cuma dirangkul dan dipeluk oleh yang bersangkutan. Saya ngomong kamu goblok, sekarang balas apa goblok? Ya Bah, Gus minta goblok, urusan saya selesai. Impas, goblok dibalas goblok. Tapi lah bulan puasa nggak boleh Nduk. Ada orang marah-marah sama kamu, kamu cukup balas, inni so imun, sorry aku sedang berpuasa. Kok aku dikeplak, pak, jangan dibalas, inni so imun, sorry saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Bar maghrib. Buka sih, pada diajar meneh. Nah, disitulah kemudian saya belajar ilmu yang namanya tawaduk. Tawaduk itu artinya apa? Rendah hati. Tawaduk idza manilta linna sirifatan. Tawaduk itu kelihatannya rendah tapi tinggi. Maka saya bilang, satu-satunya makhluk yang tidak punya ilmu tawaduk itu cuma satu. Siapa? Iblis. Iblis tidak punya ilmu tawaduk. Ingat, hampir seluruh ilmu yang ada di langit dan di bumi itu mampu dikuasai oleh iblis. Iblis itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Apakah iblis itu beriman kepada Allah? Beriman, cuman dia tidak taat. Hampir semua ilmu yang ada di langit dan di bumi itu dikuasai oleh iblis. Tapi ada satu ilmu yang tak mampu dikuasai oleh iblis. Jangankan kok menguasai, untuk mempelajarinya pun iblis itu tidak mampu. Apa itu? Tawaduk.
Apa itu tawadu? Ilmu rendah hati. Apakah orang yang rendah hati itu derajatnya rendah? Oh tidak. Maka dulu Abah pernah bilang, rendahkanlah dirimu sampai orang tidak bisa merendahkanmu. Itu namanya rendah hati. Maka kemudian atas peristiwa yang terjadi, saya tidak kemudian harus terpuruk, tapi mengambil pelajaran dari peristiwa itu yang terjadi. Saya di Singapura 8 hari istirahat di sana, ketemu bapak-bapak. Saya udah pakai masker, pakai topi, saya tutupi rapi. Saya nggak mau ketemu orang Indonesia. Pokoknya pikirannya itu, wah, neko-neko itulah. Pokoknya saya nggak mau ketemu orang. Dipeluk dari belakang. Gus Miftah harus semangat. Kami orang-orang kecil bersama Gus Miftah, karena kami tahu ini bukan persoalan es teh, tapi ini persoalan politik. Orangnya malah ngasih es teh sama saya. Saya jawab, sorry, saya tidak minum es teh. Aku trauma. Di sebagai pembukaan bahwa kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Pertemuan ini atas izin Allah, perpisahan itu juga atas izin Allah. Apakah kemudian tamu yang datang ke Sarkem itu tidak atas izin Allah? Jelas, kalau nggak diizini oleh Allah, mereka juga nggak akan datang. Allah mampu nggak kira-kira malam ini Sarkem tak buat satu pun tidak ada tamu? Kira-kira mungkin nggak? Mungkin bagi Allah. Tapi juga bisa nggak Allah mengatakan malam ini Sarkem tak gawe tamu sing wokeh, sold out. Check in, check out, check in. Kok cenut-cenut ya apa ya cenut-cenut? Yalah, kok cenut-cenut barang gitu. Nah, semuanya atas izin Allah. Bahkan satu daun pun yang jatuh dari pohon itu juga atas izin Allah. Nah, bagaimana kemudian kita menyadari kesalahan itu? Ada kalimat bagus ini. Coba dianu ya, kita ngaji ya. Ada kalimat makalah dari Hasan Al-Basri. Ini ulama besar. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat istighfar, tapi dia masih mengulangi perbuatan dosanya lagi. Jadi dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat. Dosa nih, oh kok bukan dosa maksiat. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Jadi maksiatnya ya terus, tapi tobatnya ya terus. Pernah nggak Anda punya perasaan, wah, sak janjane aku izin aku, wis maksiat kok tobat, sesuk maksiat meneh, sesuk tobat meneh, lah ngono aku maksiat wae rasa tobat. Pernah nggak punya pikiran seperti itu? Rata-rata ada. Kenapa? Karena merasa malu. Justru itu adalah perbuatan yang salah. Maka kemudian dikatakan apa? Summa yastaghfiru summa ya'udu. Ada orang yang bertanya begini, orang yang berbuat dosa, dia beristighfar, tapi kemudian dia mengulangi perbuatan dosanya itu lagi. Jadi istighfar, kemudian balik meneh, istighfar, balik meneh. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nggak usah nunjuk, ya semuanya. Aku juga nunjuk diri sendiri. Nah, faqala, ini menarik. Faqala ala yastahyi ahaduna mir rabbi wa yastaghfiru min dunihi summa ya'udu. Tidakkah salah seorang di antara kalian, di antara kita, malu dengan Tuhannya? Dia meminta ampun dari dosa-dosanya, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Astaghfirullahaladzim, sesuk maksiat meneh. Bengi astagfirullahaladzim, mulai bengi kerja meneh, mulai subuh
istighfar meneh, bengi ngerum meneh. Pokoknya sholat ngerum, sholat ngerum, sholat ngerum. Suwe-suwe sholatnya di dalam room. Ana ora nduk ning room karaoke tamumu sholat nono apa ora? Kuwi lho ana apik lho. Umpamane baru ngerum, Mbak Elesi, apa? Saya belum ngisak. Silahkan lanjutnya karaoke-nya, saya sholat isak dulu ya. Nah. Keren loh itu. Sing tamune sholat Allahu Akbar. LC-ne nyanyi waktuku kecil. Ya Allah, malah begitu tamune takiyah LC ini dar der dor itu. Apa meneh? Ya Allah. Jadi ini berulang-ulang. Yastaghfiru min dunubihi summa yaudu. Istighfar diulangi lagi, minta maaf, berbuat salah lagi. Loh lah dipikir-pikir ya, Li, ya. Suami istri itu kan memang isinya cuma itu. Minta maaf, berbuat dosa lagi. Ya? Coba siklus suami istri itu isinya apa? Damai berantem, damai berantem, damai berantem. Soal Sopi nggak rebukan sama suaminya, berantem. Makanya saya bilang, kalau ada istri belanja Shopee tanpa izin suami, maka mayatnya akan diangkat sama JNE. Si cepat. Besok matinya nggak diantar ke kuburan tapi di COD. Summa yastaghfiru min dunubi summa ya'udu. Lah, iki terusane. Apakah boleh kita seperti itu? Wis istighfar kok baleni meneh. Yang agak susah itu adalah maksiatnya kita terus, tapi kadang-kadang kita mau tobatnya itu berat karena merasa malu karo Allah. Aku jane wisen lho gini. Aku mambengi bar mabuk, saiki salat kok aku bengi mabuk meneh. Engko mulih tobat meneh. Nah, nganti suwe-suwe tepati karo astagfirullahaladzim. Nah, ini yang menarik. Coba dengerin ya. Wadah syaitan ini membahas soal kemenangan setan. Dalam keadaan apa setan itu menang? Wadah syaitan lau dhafara minkum bihada fala tamullu minal istighfar. Jadi begini, jika setan menang darimu atas perilaku ini, jadi selalu mengulang dosa, maka kamu jangan bosan beristighfar. Jadi kalau kamu berbuat dosa tapi kamu bosan beristighfar, mandek anggere tobat, disitulah setan menang. Tapi ketika kamu berbuat dosa tetap kamu tindak lanjuti dengan permohonan maafmu kepada Allah, disitulah setan kalah. Pertanyaannya, gue pengen jadi bolone setan apa bolone Gusti Allah? Lah pengen jadi bolone malaikat, begitu tuh mindak dosa langsung istighfar, tobat. Soal nanti berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Sama halnya dengan baju yang kotor itu dicuci, bukan dibuang. Ayo lakuin di baju lah kotor, dicuci apa dibuang? Dibuang. Lah awakmu berbuat dosa, kowe di ngapura apa dipateni? Di ngapura. Makanya bapak saya itu lucu, Li. Nangis kan. Saya itu nangis karena bapak saya itu nangis terus di rumah di Lampung. Nopo Pak kok nangis terus? Iku nopo? Le nonton TV sini awakmu tok. Metro TV awakmu, Kompas TV awakmu, TV One awakmu, yo gampang Pak. Ampun nonton TV. Carane pripe? TV ini emang pateni. TV ini wis tak pateni le, tapi tonggo malah moro cerita. Yo tonggone pateni. Yo. Ya Allah. Wis ra nonton TV malah tonggone cerita. Jadi saya kemarin ketemu beberapa intelijen di Jakarta itu belum pernah ada peristiwa itu semua TV muat besar-besaran, semua media masif terstruktur.
trending topik 4 hari 4 malam berturut-turut di Twitter itu nggak pernah ada. Lisa Blackpink loh ke Indonesia trending cuma 2 jam tok. Kan berarti aku lebih seksi daripada Lisa Blackpink. Nggak pernah ada. Saya nanya sama teman-teman, ini kok bisa seperti ini ya? Saya nggak ngerti Gus. Ini kalau peristiwa lain itu mau banjir, itu pakai gerimis dulu, pakai petir, hujan lebat baru banjir. Kalau ini langsung tsunami. Tsunami plus gempa bumi, plus angin puting beliung, plus tanah longsor. Ya Allah. Untungnya abah ki hati ini kuat gitu. Lah kaya cacah iki paling wis bunuh diri. Bunda itu HP-nya kan nggak bisa dihubungi karena memang bunda nggak buka HP. Karena begitu dibuka hari pertama saja itu WA yang masuk 3000 WA. Asisten abah 4 itu Mas Pulung, Mas Andre, Mas Aris, Kang Mustafa itu semua HP-nya jebol. Nggak bisa dibuka sudah, ngeheng karena saking banyaknya. DM mesti pisu-pisui. Terus ngomong alat kelamin lah. Mbak Sarkem aja malah nggak pernah ngomong alat kelamin. Karena nggak perlu diomongkan. Cukup dipraktekkan. Malah cukup dirasakan gitu. Pinter. Kalau aku ngomong goblok-goblok viral meneh. Pinter itu. Ya bocah-bocah iki lucu ya. Ngerti digoblok ya abah sugih, kok kula diuyuhi mawon purun. Soalnya nopo? Kenapa kok kita nggak boleh berhenti untuk itu? Ini jawabannya ini. Ya ibadi, dalam hadis riwayat Muslim. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kerennya Allah itu ya. Kerennya Allah itu begini. Allah itu kalau manggil para pendosa loh, itu selalu menggunakan kalimat ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah itu memanggil para pencopet, tidak mengatakan wahai para pencopet. Allah manggil para penjudi, wahai para penjudi. Enggak. Allah manggil para pezina, enggak pernah wahai para penjual kroto. Enggak. Sama sekali. Mbak E tanya, kok kroto ki apa toh gitu loh. Kroto itu pakan manuk, pakan burung. Malah apaan? Mbak Sarkem tolong diajari mbaknya ini. Burung itu sukanya makan kroto. Makanannya burung itu adalah kroto. Kroto itu makanan burung. Burungnya siapa? Burungnya Pak Bas. Ngono baru paham gitu. Duh, saya ulangi ya. Allah memanggil pencuri, tidak mengatakan wahai para pencuri. Apa mana sing dosa gede ke mana mana? Wahai para maling, wahai para perampok, wahai para pezina, enggak. Tetapi semuanya Allah menggunakan kalimat ya ibadi. Itu pengen menunjukkan apa? Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Tak ulangi, rungono. Dosa kita banyak, Allah itu pengen dekat dengan kita. Makanya kamu jangan menjauh. Saya kemarin ditanya begini, bagaimana menyikap, kita itu nggak boleh hasut, nggak boleh benci, nggak boleh marah dengan teman kita yang mendapatkan nikmat. Logikanya bagaimana? Logikanya begini, kok Anda punya tetangga dapat nikmat, kamu seneng, mohon ya, kamu seneng, Allah ini bahagia. Allah seolah pengen mengatakan begini, yang saya kasih tetangganya saja dia senang, apalagi kalau dia tak kasih sendiri. Ayo, paham nggak? Ini ya, lak tonggomu kancamu laris, kowe aja susah, seneng kok. Allah akan mengatakan begini, sing payu koncone wae bocah iki seneng, apa meneh dheke payu dhewe. Yang tak bikin kaya orang lain saja dia senang, apalagi kalau dia saya buat kaya sendiri. Tapi kalau ada orang lain kaya, kamu hasut, kamu marah, Allah tidak akan pernah memberikan kekayaan itu kepada kamu. Kenapa?
Yang kaya orang lain saja dia sudah sombong dengan marah-marah, apalagi kalau dia kaya sendiri. Makanya kenapa orang yang dihasut itu justru lebih bahagia hidupnya, tambah senang. Sudah berbagai cara bagaimana pengen menjatuhkan dan membunuh karakter Abah. Apakah kemudian Abah tambah susah? Enggak. Tambah langsing. Tahun 2024 Abah alhamdulillah tanpa harus war yang kita umrohkan 30 orang, bangun 2 masjid. Sekarang setiap malam minggu pahing pengajian kita undi umroh, kemarin 3. Semakin banyak orang hasut, Allah akan mengatakan, ya gue jatahmu tak tambahi. Orang yang hasut itu nggak mungkin aku kasih. Dia nggak punya saja sudah hatinya seperti itu, apalagi kalau punya. Makanya kalau ada orang seneng, gue melu seneng. Betul? Kok kancamu ditip 500.000, kamu cuma 100.000. Wa kulla syai'in indahu bimikdar. Semua itu ada ukuran dan takaran masing-masing. Ada sekian banyak rekayasa untuk menjatuhkan dan membunuh karakter saya. Ya sudah. Wong semuanya juga berasal dari Allah. Makanya bagi orang yang berdosa banyak salah, bahkan dikatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Pokoknya awan yo maksiat, bengi yo maksiat. Saapi-api awake dhewe 24 jam istiqomah apik, terus kira-kira bisa apa enggak? Enggak mungkin. Sekarang kalau mau hitung-hitungan, 24 jam itu kira-kira lebih banyak amal baiknya apa jeleknya? Orang usah ngitung setahun ngenteni bodoh kesuwen. 24 jam saja. Ayo. Arab turu maksiat. Bahkan banyak orang nggak bisa tidur kalau belum maksiat. Aku orang mabuk rung iso turu aku. Mulai wis kelebon topi miring, wah, ndasku baru miring. Ana, cah sing jomblo-jomblo iki lho, arepe turu kudune wudune sik wae malah maksiat. Arepe turu tangane neng ndi? Oh hei, kamu juga ya hei. Bangun tidur loh, seharusnya langsung berangkat ke kamar mandi wudhu. Yang kita pegang apa? HP. Ayo. Mulai delok HP. Arepe turu, reso turu matane nyekrol HP. Komentar sing elek. Lah ira apa penggemarku kok. Ngintel loh. Mau neng TikTok melu komentar. Saya tuh belas gak pernah komentar di apapun. Jarang saya. Lah nge-like sekali 2 kali masih pernah lah. Kayak kemarin di Gunung Kidul itu, ini mau tak umrohkan ini. Tunanetra 25 tahun adzan, gak punya keluarga. Orang Panggang Gunung Kidul, baru saya cari kemarin ketemu alamatnya. Jadi berangkat dari rumah itu pakai tongkat. Sampai dia hafal buka pintu bagaimana, kemudian nyeklek sonya gimana. Itu 25 tahun. Saya lihat postingan itu orang yang makanya cuma pakai garam. Saya kemarin dilihat itu pas di Mekah. Saya langsung kontak bocah saya si Yuda, Yud dicari, kasih sembako dulu, kalau beliau berkenan kita umrohkan. Coba. Saya tuh jarang lihat komentar apa, males. Coba kira-kira awakmu kalau komentar, apalagi membuli, apalagi ikut mencaci, ikut menghujat, itu malah memberatkan hisabmu apa enggak? Kamu itu enggak usah nulis kejelekanmu, malaikat wis komplit, malah mau tambahi data dan bukti dari kamu sendiri. Padahal kalau di kepolisian itu syarat kasus dinaikkan itu kan ada 2 alat bukti. Kamu malah membuat bukti sendiri. Ada orang nggak ngerti beritanya seperti apa, kamu ikut menghujat, ikut membuli, ikut mencaci maki. Kira-kira jejak digital itu akan menjadi barang bukti di akhirat apa enggak? Malah mungkin besok malaikat tuh hari ini malaikat tuh udah nggak punya catatan amal manusia lagi.
Enggak, udah enggak punya catatan lagi. Begitu kita dihisab, malaikat datang. Bangga sih Yuda, aku ora bakal dihisab wis rantai catatan. Begitu malaikat datang, buka HP-mu, mudar. Wis ada semua di situ. Rampung, rampung. Iki menggunjing, memfitnah, beribik rondo. Yes. Tahu semua. Aduh ya Allah. Malah ana sing ngomong, aku ora masalah jenengku rusak ngene tangga. Aku ora masalah jenengku rusak ngene kanca. Sing penting jenengku apik ning BI checking. Mula berarti mau ngarepe utang. Sama Nduk, kamu tuh dengan tamu yang datang ke sini karaoke dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan sampai menimbulkan dosa. Dosamu cukup itu saja, ora usah nglarani dan lain sebagainya. Lah awakmu lucu kok karaoke karo tamu. Tamune nomor telepon saka bojone, kono diangkat, nesu. Hakmu apa yu? Kono diangkat, kono ngambek. Dicekel, "Mah, iya." Wong ya teko. Lah wong ana tamu telepon bojone ngangkat kok awakmu nesu iki lho. Ya hake bojone to. Hakmu kan cuma hak guna bukan hak pakai. Bukan hak milik. Kan ya HGB, bukan SHM. Ya. Kan tamu tuh yang datang hanya sebatas STN kan nggak ada BPKB. Kan ya. Kan pakai SIM kamu itu, surat izin menyanyi. Bukan surat izin mengeloni. Ya, beda. Coba, orang yang berbuat dosa siang dan malam, bilaili wan nahar. Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Amin. Seneng kono amine telat iki lho. Dan aku akan menampuni dosamu semuanya. Malaikatnya wis lunga. Maka kemudian dikatakan apa terakhirnya hadis riwayat Muslim ini, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadamu, niscaya aku akan mengampuni kalian. Amin Allahumma amin. Ngono nduk malah ngoco kayak gitu. Jangan ngomong ngene bareng iki. HP kok ngene. Orderan masuk iki lho ngau. Bono sing order kene dhewe iki lho. Coba ini quote-nya apa malam ini kamu ingat. Perlakukanlah orang yang melakukan maksiat seperti engkau menginginkan Allah memperlakukan dirimu ketika engkau sedang melakukan maksiat. Saya ulangi ya. Mesti FYP. Perlakukanlah orang yang melakukan maksiat seperti engkau menginginkan agar Allah memperlakukan dirimu ketika engkau sedang melakukan maksiat. Kita tuh kadang-kadang kan aneh. Kalau kita bermaksiat sama Allah kita minta diampuni, tapi kalau ada orang lain bermaksiat kita tidak bisa mengerti. Ya enggak? Gitu loh. Lucu lagi begini, kalau kita itu kita berbuat salah, kita meyakini Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada orang lain berbuat salah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengadab. Kejam banget kita ini. Eling-eling ya. Kalau kita berbuat dosa, kita yakin Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada orang lain berbuat dosa, kita yakin bahwa Allah itu Maha Pemarah. Dosa murah bakal diampuni. Begitu kita berbuat salah, yakin Allah ngampuni aku. Mutusi dewe gitu loh. Kalau kamu berdoa, kamu yakin bahwa Allah itu Maha mendengar. Tapi kalau kita berbuat maksiat, kita lupa bahwa Allah itu Maha melihat. Ya itu. Kalau kita ndonga, yakin Allah ngrungokke. Tapi lah kita maksiat, Allah ora ngerti kok. Kepiye? Awik banget mengkute gitu. Maka ketika kita punya masalah, kembalikan sama Allah. Ingat, tidak akan bisa memahamimu kecuali dua orang. Satu, orang yang pernah merasakan keadaan yang sama sepertimu. Yang kedua adalah orang yang sangat-sangat mencintaimu. Dan saya bersyukur alhamdulillah
Walaupun di dunia medsos banyak orang menghujat dan membuli saya, tapi faktanya Anda hadir karena rasa cintanya kepada saya. Alhamdulillah. Yuk, tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang, seperti biasa. Ya, diutamakan warga Asyarqamiyah. Asyarqamiyah. Tadi di kafe ada yang tanya lucu. Tadi yang tanya lucu begini di kafe. Bas, saya mau tanya apa? Saya tuh kira-kira perlu diru'yah apa enggak? Lah emangnya kenapa? Tiap malam setelah saya dari kafe mabuk, itu kalau ngimpi itu ngimpi wi. Itu mesti FYP tadi itu, yakin itu. Terus begitu saya bangun ternyata nggak ada pasangan wiwinya ini. Apakah itu setan? Jangan ono wong takon dia. Ngimpi kok malah wi itu. Ayo, Mbak Bayi tanya, silakan. Tak kasih hadiah. Angoni. Nggak ada? Alhamdulillah. Ini Mbak depan mau tanya ini? Oh, kok kamu jongkrok-jongkrokan? Ini. Itu pakai mic, pen keringaran. Kan kamu biasa pegang mic kan? Coba caranya pegang mic bagaimana? Caranya pegang mic bagaimana? Enggak tahu. Caranya pegang mic itu loh bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Mbak siapa? Saya Gina dari Banten. Oh, Gina. Tapi pertanyaannya di luar itu ya? Pakai mic ngomong. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya di luar tema. Gak apa-apa, pertanyaan di luar tema asalkan dari dalam hatimu. Iya, Abah, menurut pandangan Islam, perempuan yang bagaimana atau seperti apa yang disebut dengan madrasatul ula atau madrasah pertama bagi generasi atau anaknya? Kamu di sini udah lama? Belum. Berapa lama? 20 tahun? Ya Allah. Kurang lebihnya 9 Anak-anakmu di mana? Di rumah. Di rumah. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ini ilmu parenting tuh. Ilmu parenting. Saya selalu mengatakan begini. Ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu hanya mendidik seseorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Aku lah ngajari wong lanang, ilmunya mungkin hanya bermanfaat bagi dia. Tapi ketika saya mendidik perempuan, akan bermanfaat untuk satu generasi, termasuk anak dan cucunya. Itulah hebatnya perempuan. Makanya kenapa dikatakan perempuan itu madrasah. Kenapa dikatakan madrasah? Berarti tumbuh berkembangnya anak ini tergantung pola didik orang tuanya. Bahkan agama mengajarkan ketika usia 4 bulan, malaikat datang memberikan fanafakha fihi ruh, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya, kepadanya. Kenapa ada budaya kemudian kita mapati, kondongake? Karena saat usia 120 hari itu malaikat datang membawa ruh dengan harapan ruh yang masuk ini adalah ruh yang baik. Ngaruh, nganggo donga. Ruh. Saya mau tanya, orang mati itu yang mati jasadnya apa ruhnya? Jasad. Yang didoakan tahlilan dikirimi Fatihah itu jasadnya apa ruhnya? Ruhnya. Maka ketika masuk didongani. Lah, ikhtiar laki-laki itu cuma doa dari luar. Ikhtiar perempuan apa? Dari hamil pertama anak sudah dididik dengan bacaan doanya, dengan Qur'annya, dengan sholawatnya. Makanya kenapa istri hamil itu harus dimuliakan dalam Islam. Nggak boleh kemudian disakiti. Karena psikologis ibu itu berpengaruh kepada psikologis anak. Bahkan ketika nyuwun sewu, nyusoni anak, ternyata air susu itu dingin atau panas tergantung psikologi ibunya. Kalau ibunya diajak berdebat terus sama suaminya, dimarahin, nggak dimuliakan, nggak dikasih kesejahteraan macam-macam, kira-kira air susunya itu panas apa dingin? Panas. Makanya anaknya emosian. Makanya wahai para suami, tanggung jawab. Orang kok mau ngatengi mau tinggal lu ngotok.
Gelem gawe ra gelem seneng ngomong nitip. Apa angge-angge orang-orang? Apa kuwi? Ra melu gawe melu. Apa lah bahasa Abah kemarin di pondok? Ku coba-coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba-coba melemar gadis, gadis ku lamar, emaknya ku dapat. Nah, itu artinya apa, Dok? Itu kewajiban sebagai seorang ibu bagaimana dia memberikan pendidikan dan edukasi kepada anaknya. Makanya ya awak-awakmu sing duwe anak ning omah kuwi sing mau titipke ning mbah-mbahe, ya aku tanggung jawab. Banyak yang kerja di Sarkem itu awalnya niat pengen membahagiakan orang tua dan anaknya, tapi begitu dapat uang malah kadang-kadang lupa anak dan keluarganya. Apa ora? Awalnya coba-coba lah kok enak, nyoba lagi kok tambah enak, betah nih gini. Jadi Mbak Gina anaknya di rumah tetap diopeni, tetap kirimi duit, mbae kirimi duit nggen tuku susu anake. Ngono kuwi aja malah di sini akhirnya apa ya? Lah wis betah dadi terlena, jangan tergina terlena. Gitu Mbak Lena ya. Kok Mbak Lena, Mbak sama mau? Gina. Jangan terlena. Ngono tamu ganteng ketok sugih. Mbak Gina, udah kamu keluar dari Sarkem tak openi. Iya. Banyak nggak tamu-tamu yang menjanjikan seperti itu? Masa secantik kamu tinggal di Sarkem sudah kamu tak openi? Wah, akhirnya kontraknya 3 bulan. Bar 3 bulan minggat. Ada nggak yang seperti itu? Akhirnya itik balik ke Sarkem meneh. Ngopo? Aku di PHP. Iya. Aku ora di PHP ya mergo pintermu kuwi kok. Aku ngomong goblokmu lah malah masalah atau pintermu kuwi kok. Ingat Nduk, ora ana wong ngene jujur karo awakmu iki, ora mungkin wis to. Wong tamu kok bosen siji yo golek liyane. Wong metu Dik, aku seneng nan hidup semati karo awakmu, alah modar ora. Nah, 3 bulan yo ganti meneh kok. Makan tuh cinta. Codot dilawan. Tenan. Wong itu. Pokoknya wanita itu hanya butuh 3 perawatan agar tetap cantik dan awet muda. Skincare, suami care, dan rekening care. Tidak kayak sangoni 300.000. Gina. Ya, Gina. Aduh, mana lagi yang lain? Matanya. Ayo takon. Ada lagi? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi sini, mana? Di sayap kiri. Itu yang hijau itu mau takon tuh. Hijau burine iki lho. Kalau. Lah kuwi lho sing nduk iki lho. Mau ngene-ngene kok. Ayo. Itu pojokan belakang itu. Ayo. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mbak? Namanya Bunga. Bunga? Ngapusi lah Bu. Kaya kembang. Panggil saja Bunga. Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Tapi tadi sesuai kayak tadi di luar topik yang sudah ada, di luar topik yang dibahas. Kan zaman sekarang itu banyak sekali wanita yang bisa dibilang wanita karir. Nah, menurut pandangannya jenengan, ada batasan tertentu tidak dalam Islam sebagai wanita yang apalagi dia wanita karir, baik di bidang bisnis ataupun sosial. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau kamu di sini bisnis apa sosial? Bisnis. Oh bisnis, lah sosial, ayo mangkat. Malah giat sosial. Mbak Bunga bagus ini. Jadi Nabi itu pernah ditanya perihal pembagian tugas antara Sayyidina Ali dengan istrinya Siti Fatimah. Apa tugasnya Sayyidina Ali dan apa tugasnya Siti Fatimah? Jawaban Nabi beliau mengatakan begini,